Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Dayang Dayat saja. Kembali kita akan membahas seputar praktik hukum pidana yang tujuannya agar kawan-kawan semua menjadi tahu antara lain tentang seluk-beluk kejahatan-kejahatan yang banyak terjadi, sehingga kawan-kawan bisa memetik pelajaran dan terhindar dari masalah yang merugikan. Baik, kita langsung saja kali ini kita akan membahas tentang menjual tanah. Agar lebih paham, monggo tonton video ini sampai habis ya, biar jelas dan mengerti apa yang saya jelaskan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjual tanah, yang mana saat ini banyak orang yang menjual tanah atau bangunan dengan maksud dan tujuannya masing-masing, yang tentunya dan pastinya adalah untuk mendapatkan dana segar, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun adanya kebutuhan mendadak yang harus segera diselesaikan dengan membayar sejumlah dana, sehingga tanah tersebut harus dijual. Sebagian besar masyarakat kita saat ini masih awam dengan cara penjualan tanah. Nah, agar kawan-kawan tidak salah langkah dalam menjual tanah, saya akan memberikan beberapa tips dalam menjual tanah. Dalam jual beli tanah, tentunya kawan-kawan akan berhadapan dengan orang yang akan atau sebagai calon pembeli tanah nantinya. Untuk itu, harus ada komunikasi yang baik dengan calon pembeli tanah. Namun, jangan buru-buru dengan si calon pembeli yang datang, kecuali biasanya sudah kepepet harus menjual tanah ataupun mungkin ada kebutuhan lainnya. Tapi saran saya, tetap harus ada kehati-hatian dari kita sebagai penjual. Nah, apa saja yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan sebagai penjual tanah? Sebaiknya kawan-kawan periksa atau cek riwayat orang yang ingin membeli tanah kawan-kawan atau si calon pembeli tersebut. Maksudnya apa? Paling tidak sebelum Anda bertemu dengan si calon pembeli, sudah ada percakapan lebih dulu antara Anda dan si calon pembeli, baik itu lewat WhatsApp atau lebih bagus lagi lewat telepon. Nah, saat komunikasi awal inilah kawan-kawan dapat menanyakan hal-hal tentang si calon pembeli. Misal alamat tinggalnya di mana, kerjanya di mana, dan lain-lain yang bisa memberikan info gambaran awal tentang si calon pembeli. Ini nantinya berguna bagi kawan-kawan untuk memastikan bahwa calon pembeli yang nantinya membeli tanah Anda dapat menyelesaikan pembayaran transaksi pembelian tanah kawan-kawan. Maksudnya adalah paling tidak jika terjadi sesuatu hal yang sewaktu-waktu Anda harus mendatangi si pembeli, tentunya dengan mengetahui alamat yang bersangkutan, kawan-kawan tidak terkecoh atau mendapatkan alamat yang tidak benar dari si pembeli. Komitmenkan harga yang akan dibayarkan oleh si pembeli dengan cara membuat kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh beberapa orang. Kalau ada saudara dan juga dari pihak pembeli ikut hadir dan bertanda tangan, agar nantinya jika si pembeli tidak membayar, Anda memiliki bukti yang dapat menguatkan posisi kawan-kawan. Nah, apabila telah terjadi kesepakatan, silahkan kawan-kawan datang ke PPAT setempat untuk dibuatkan AJB atau akta jual beli untuk menguatkan secara hukum atau de jure transaksi jual beli kawan-kawan. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan dokumen dan data-data yang dibutuhkan. Data-data penting ini antara lain adalah luas tanah dan lokasi tanah tersebut, yang tentunya ini termuat dalam sertifikat jika tanah Anda sudah memiliki SHM. Dokumen lainnya adalah KTP, surat nikah, bukti pembayaran PBB. Ini adalah salah satu data pendukung kepemilikan tanah tersebut oleh Anda. Juga nanti kartu keluarga dan juga NPWP. Lalu bagaimana dengan harga? Nah, untuk harga, silahkan kawan-kawan sesuaikan dengan harga sekitar Anda, di mana dalam penentuan harga tidak ada patokan, terserah si penjual
tanah milik dia kan. Namun biasanya yang menjadi acuan dasar si calon pembeli adalah NJOP atau nilai jual objek pajak di daerah itu. Karena biasanya nih si pembeli juga sudah mensurvei lokasi tersebut dan mencari info tentang NJOP daerah itu. Sehingga dia punya acuan di dalam melakukan penawaran harga kepada Anda sebagai penjual. Oh ya, jangan lupa Anda sebagai penjual memiliki kewajiban membayar PPh atau pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah Anda. Ini berdasarkan PP 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian satu hal penting lainnya, ingat dalam menjual tanah, pastikan status tanah Anda tidak di dalam sengketa. Karena tentunya ini akan menyulitkan Anda sendiri nantinya jika ternyata si pembeli mengetahui bahwa tanah yang dibelinya ternyata tanah bermasalah atau dalam sengketa. Tips penting untuk mempercepat penjualan tanah antara lain, silahkan gunakan agen untuk memasarkan tanah Anda kalau Anda nggak mau repot. Namun tentunya kawan-kawan membutuhkan dana tambahan untuk hal ini. Biasanya sih nggak masalah, yang penting tanah itu laku lebih dulu. Kemudian juga dapat menggunakan metode jualan offline dan online. Offline tentunya kawan-kawan dapat menawarkan langsung kepada rekanan ataupun kerabat kawan-kawan, sedangkan online-nya banyak cara saat ini yang bisa ditempuh, baik via WhatsApp atau memasarkannya ke online store seperti OLX dan Rumah 123. Kenapa dua web ini? Karena jika Anda mengetik jual tanah pada Google misalnya, maka website yang muncul paling atas biasanya adalah OLX dan Rumah 123. Tentunya ini mempercepat para calon pembeli melihat penawaran kawan-kawan. Selain itu, sebagai tambahan, tentunya kawan-kawan bisa menawarkan peluang di daerah itu kepada si calon pembeli. Apakah itu dekat dari akses jalan misalnya, dekat dari pusat keramaian, dekat dari perkantoran, ataupun hal-hal lain yang dapat Anda tawarkan kemudahannya kepada calon pembeli. Baik kawan-kawan, demikian yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe ya Ces, agar kawan-kawan nantinya bisa mendapatkan perkembangan info-info ataupun pembahasan dari saya. Dan jangan lupa silahkan like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan jika kalian punya ide-ide pembahasan atau contoh-contoh kasus, silahkan komentar, dan semoga saya bisa membuat bahasan videonya buat kawan-kawan Ces semua. Demikian saya akhiri dengan ucapan barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.